Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajidin Sabara dari kelas 1D Fakultas S1 Ilmu Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Saya akan menjelaskan materi tentang sholat. Yaitu salah sebagian materi tentang dari sholat, yaitu ada hakikat sholat. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan sholat. Yang ketiga, tujuan dan fungsi sholat. Yang keempat, akhlak dalam sholat. Yang kelima, hikmah sholat. Yang keenam, makna spiritual sholat. Dan yang terakhir, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama ada hakikat sholat. Menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati, baik dalam berzikir maupun memuji, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sholat merupakan keutamaan yang sangat besar di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itu, sholat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang hamba dan sama sekali bukan sebagai beban yang memberatkannya. Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan hakikat sholat, tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah. Sholat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan sholat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Lalu, mengapa Allah mewajibkan sholat? Allah mewajibkan sholat kepada kita melaksanakan ibadah sholat bukan karena dia membutuhkan, tetapi justru untuk kepentingan kita sendiri sebagai hamba, agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan, sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah dari surganya. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan manusia dengan Allah. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Lalu ada tujuan dan fungsi sholat. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan perintah yang diturunkan Allah melalui Rasul. Bahkan, sholat merupakan amalan utama yang pertama kali dihisab atau dihitung di hari akhir nanti. Sholat 5 waktu merupakan perintah yang wajib ditunaikan tiap umat muslim yang hidup di dunia, sehingga sholat menjadi salah satu ibadah yang wajib dan utama untuk dikerjakan umat Islam. Sholat ditunaikan tentunya dengan tujuan sebagai wujud penyembahan umat muslim kepada Allah dan juga sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita akan terhindar dari sifat yang buruk yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka. Sholat merupakan ibadah yang paling dicintai Allah karena aktivitas sholat dapat mendekatkan diri kepadanya. Tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat juga bermanfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Setelah itu ada akhlak dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Sholat merupakan ibadah yang paling penting dalam Islam.
secara mutlak yang banyak sekali membantu dalam mengatasi masalah-masalah kejiwaan. Dalam sholat, manusia akan selalu ingat dan dekat dengan Allah. Manusia tidak akan terperosok dalam kemungkaran. Ada beberapa nilai pendidikan akhlak dalam sholat menurut Al-Quran. Surat Al-Ankabut, Surat At-Toha, Surat Toha, dan Surat An-Nisa, yaitu sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat melatih kesabaran, sholat membentuk kedisiplinan. Sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu sholat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan melengkapi syarat dan rukunnya, serta melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Kerendahan hati dan kehusyuan melalui pemahaman makna-makna yang terkandung baik dalam ucapan atau gerakan di dalam sholat. Lalu ada hikmah sholat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, mendapatkan kecintaan kepada Allah, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hikmah sholat juga akan menyucikan dan membersihkan jiwa. Sholat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya. Sebab tabiat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah, memberikan ketentraman dan kedamaian, serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang tidak akan ia dapati selain darinya. Dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat sudah dan mengalami rasa sakit. Seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harapan, dan rasa cemas kepada mereka. Hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebab utama untuk meraih ridho Allah. Selain itu, dalam salah satu hadis disebutkan, sholat akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Selanjutnya, ada makna spiritual sholat. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah. Dengan demikian, tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang dada. Pengertian secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang berarti doa, atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah. Sementara kata sholat atau sholat dalam KBBI dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu, mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu Islam sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Secara terperinci, menurut Mustafa Al-Hin dan Mustafa Al-Bugha Al-Fiqih Al-Anhaji Al-Mazhabi Imam Al-Syafi'i, Juz 1 halaman 103 memerinci kategori orang yang meninggalkan sholat sebagai berikut. Orang yang meninggalkan sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat atau menyepelekannya, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, wajib memerintahkannya untuk bertobat. Jika ia bertobat,
dan mendirikan sholat, maka masalah selesai. Tetapi jika tidak, maka ia dihukum mati dengan alasan murtad dan tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, dan tidak boleh juga dikuburkan di perkuburan muslim karena ia tidaklah menjadi muslim lagi. Sementara orang yang meninggalkan sholat karena malas berleha-leha, namun ia tetap meyakini akan kewajiban sholat, maka wajib menyuruhnya untuk mengqadha sholat dan bertobat. Jika ia tidak mau, maka ia dihukum mati, namun status dihukum mati sebagai bentuk had, namun statusnya masih tetap muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyepelekan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan, yaitu 6 siksaan di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4. Doanya tidak akan dikabulkan. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh. Yang 6. Akan dibenci oleh kebanyakan orang. Selanjutnya, 3 siksaan ketika meninggal. Yang pertama, mati dalam kondisi terhina. Yang kedua, mati dalam kondisi lapar. Yang ketiga, mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Selanjutnya, 3 siksaan di alam kubur. Yang pertama, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Yang kedua, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara. Yang ketiga, di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama As-Suja Al-Aqra, Sujaul Aqra. Selanjutnya, 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Yang pertama, hisab yang berat. Yang kedua, dibenci Allah. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam api neraka. Sekian materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kesalahan berkata ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.